Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menaikkan pujian dan sembah kita hanya bagi nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, di hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu yang dalam kehidupan kami Tuhan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang,
yang bekerja bagi kehidupan kami. Urapan-Mu yang tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau pimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kuasa dari kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan, bila kami usir dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Bila kuasa-Mu yang membebaskan roh kami untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Engkau ampuni layakan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, pimpin dan urapi setiap kami akan melayani, agar kami bisa melayani Tuhan dengan kesukaan dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini, dan kami alasai dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Kita menerima kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kami terima kuasa Tuhan. Kami
bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mengisi hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh-sungguh mengenal lebih sungguh lagi Tuhan. Sungguh-sungguh untuk setia lagi kepadamu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Yesus. Kami mau tetap hanya percaya kepada Tuhan.
Sebentar kami mau kembali mendengarkan kepada firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan dari hamba-Mu ini yang menjadi kekuatan yang baru lagi bagi kami, untuk kami kuat menjalani kehidupan ini sampai akhir kehidupan ini. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, jalannya pendengaran akan firman Tuhan juga Engkau berkati. Terlebih setiap kami yang mendengar, Engkau berkati setiap pikiran hati kami, telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menanamkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami lakukan kepada firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kepada firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan kepada firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walaupun lewat online. Saya sebagai gembala sidang jemaat GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema menjadi kesukaan Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi kesukaan Tuhan? Mari kita membuka dalam Amsal, kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai dengan 28. Kita akan melihat ya, tempat binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan, yang menjadi pelajaran buat kita supaya kita menjadi kesukaan Tuhan. Amsal 30 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat ya dari 4 binatang yang terkecil ini di bumi, ada pelajaran yang kita ambil. Biasanya kalau di dunia ini ya, kita disuruh belajar kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses. Tapi firman Tuhan katakan kita belajar dari binatang yang terkecil di bumi ini. Hal yang kecil tetapi sangat cekatan, sangat cakap, sangat berhikmat. Yang pertama, kita melihat semut. Ya. Ayat yang ke-25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Tentu kita semua tahu di
binatang semut ini. Ya. Walaupun dia adalah binatang yang lemah, tetapi luar biasa. Ya, semut ini kalau saudara perhatikan, ya, dia selalu mondar-mandir. Sepertinya nggak ada istirahatnya ya. Dia bolak-balik. Dia bekerja, ya, mengangkut makanan. Ya, kalau makanannya besar, bukan saja dia makan sendiri, tapi dia juga memberitahu teman-temannya untuk datang, ya, membaginya. Ya, mereka bergotong royong. Ya, jadi kalau memperhatikan semut ini, itu berkaitan dengan makanan. Ya, sikapnya yang rajin, yang selalu bekerja, ya, menyiapkan, mengumpulkan makanan. Ya. Sebab itu Amsal Sulaiman pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ya. Dia menyiapkan, mengumpulkan makanan. Ya. Mempunyai pandangan yang jauh, ya, mengantisipasi masa depan, menyiapkan kebutuhan untuk masa depan. Ya. Musim panen mereka mengumpulkan. Dan semut ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dia selalu hadir, mengetahui ada peluang untuk dapat makanan. Ya. Coba saudara perhatikan saja ya, kalau ada makanan lebih istimewa, ada, ya, gula atau yang manis-manis, sebentar saja, ya, semut itu hadir, ya, mengerumuni, ya, gula itu, ya, mereka, ya, memakannya dan membawanya, ya, ke sarangnya, mengumpulkannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ada pelajaran yang kita dapat ini, di mana semut ini menggunakan kesempatan selagi masih ada, Bapak Ibu. Ya. Kita juga, Tuhan mau supaya kita, ya, mempergunakan kesempatan, ya, yang Tuhan berikan. Ya. Pemazmur katakan umur kita 70-80 tahun, setelah itu penderitaan. Hidup kita seperti telapak tangan, setelempap, seperti bayangan, seperti rumput, ya, seperti uang. Begitu singkat. Kita harus mempergunakan, ya, kesempatan, ya, dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ya, jangan kita mengeluh, ya, bersungut-sungut, ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tapi biarlah, ya, kita mau senantiasa mempergunakan kesempatan itu, ya, dengan baik, supaya hidup kita semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyiapkan, ya, kita mempunyai pandangan ke depan, ya, untuk menyiapkan, ya, makanan rohani. Ya, karena satu waktu Amos katakan orang akan kelaparan. Kelaparan bukan roti, ya, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Ya.
Istimewa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan virus wabah COVID-19, ya, membuat kita ada di rumah, ya, tidak bisa berkumpul di gereja. Kita merasa rindu, haus untuk berkumpul, ya, di rumahnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita memakai kesempatan, justru Tuhan izinkan kita ada di rumah, ya, di mana kita mau, ya, menyiapkan, ya, makanan rohani, ya, merenungkan, ya, mempelajari, ya, membaca, ya, firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Dan juga, ya, firman Allah katakan supaya kita juga memakai kesempatan yang ada ini, menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Biar kita selalu, ya, pelita kita tetap menyala, ya, tentu ada minyak yang membuat tetap menyala. Biarlah kita juga mau senantiasa, ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita. Kita memakai kesempatan untuk selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Begitu juga kita memakai kesempatan, ya, untuk senantiasa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada yang 5, ada yang 3, ya, ada yang 1, ya. Talenta yang Tuhan berikan harus dikembangkan. Ya, kita mau, ya, memakai, ya, apa yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga mau melakukan yang baik, ya, selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita, ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sampai saat ini Tuhan tetap bekerja. Kita juga mau bekerja untuk Tuhan. Selagi hari siang, ya, kita mau bekerja untuk Tuhan, ya, seperti semut yang senantiasa rajin bekerja, ya, mempunyai pandangan jauh dan memakai kesempatan yang ada. Yang kedua, kita melihat ayat yang ke-26, pelanduk atau kancil, ya. Dikatakan ayat yang ke-26, pelanduk ini bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Berbicara tentang pelanduk atau kancil ini, ya, kita diingatkan walaupun dia binatang yang lemah, tetapi dia membuat sarangnya atau rumahnya di bukit, di bukit batu. Dia dapat, ya, membuat sarangnya, ya, di celah-celah batu karang, ya. Karena dengan demikian, ya, mereka menjadi terlindungi, ya, mereka aman, ya, mereka dapat mempertahankan, ya, diri mereka, ya, dengan membuat sarang atau rumah di bukit batu karang itu menjadi tempat perlindungan yang teguh dari binatang-binatang buas yang lainnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Kita biarlah juga mau mencari perlindungan yang teguh. Perlindungan yang teguh hanya Korintus katakan, 1 Korintus pasal 10 ayat, Yesus Kristuslah batu karang kita, tempat perlindungan kita, ya. Biarlah
kita mencari ya perlindungan bukan kepada dunia ini yang akan binasa, tetapi kepada Tuhan ya sebagai batu karang yang teguh. Mazmur 90 Mazmur 90 ayat yang ke-1. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Ya, bahwa Tuhanlah tempat perteduhan, tempat perlindungan. Ya. Dan pemazmur juga ya, di dalam Mazmur 62 bagaimana Raja Daud Mazmur 62 mengatakan ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Kita tahu Raja Daud, ya, dia menaruh, ya, kan dirinya mencari perlindungannya kepada Tuhan. Karena dekat Tuhan, dia menjadi tenang. Karena Tuhanlah menjadi gunung batu, keselamatan, kota benteng. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Ya. Menjadi kesukaan Tuhan kalau kita mau mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-30 ayat yang ke-27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya. Berbicara belalang ini, ya, dikatakan dia tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya. Kalau kita memperhatikan, biasanya ya, ketika mereka terbang itu jumlah mereka cukup banyak, ya. Tapi mereka dapat baris teratur, ya, terbang dengan teratur, tidak tabrakan, tidak ada yang jatuh atau gagal terbang, saudara-saudaraku yang kasih. Mereka tetap di dalam barisan, ya. Ya. Demikian juga kita. Tuhan mau menjadi kesukaan Tuhan kalau kita juga melakukan perintah baru Tuhan. Itu saling mengasihi satu dengan lain. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita tahu bahwa belalang ini mereka bisa baris teratur, ya, mereka tetap bersatu, tetap harmoni, ya, tetap teratur, ya, mereka bisa, ya, terbang bersama-sama. Ya, Tuhan juga mau supaya kita saling mengasihi, ya, bergandengan satu dengan lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Matius katakan, kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, apa faedahnya, saudara-saudaraku yang terkasih? Ya, Tuhan mau kita, ya, mengasihi, ya, saling mengasihi. Ya. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Satu waktu orang dalam perumpamaan dalam Matius 25,
kapan ya aku melakukan sesuatu untuk Tuhan? Matius pasal yang ke-25 ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi kamu minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu dapat melakukannya untuk aku. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, sebagaimana kita melakukan kepada saudara-saudara kita melakukannya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa kepada orang lain kita bisa berbuat baik, bisa mengasihi. Tapi kadang-kadang kepada saudara kita kandung, ya, kadang-kadang susah saudara-saudara. Kepada orang lain kita bisa, ya, walaupun kita sedang marah atau jengkel, kita bisa membuat muka kita seperti manis, saudara-saudara, kepada orang. Tapi kalau kadang-kadang dengan saudara kita kandung, kita tidak bisa berbuat demikian. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu, ya, seperti belalang ini, ya, mereka bisa secara harmoni berjalan bersama-sama, ya. Biarlah kita juga mau saling bergandengan tangan, ya. Kedua, ya, mereka tidak ada raja tetapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Baru-baru saja kita, ya, merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Firman Allah katakan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka hidup kita akan teratur. Karena Roh Kudus itu teratur, Bapak Ibu saudara-saudara. Coba kita baca 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Korintus 14 ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak mengenaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ya. Tuhan tidak menginginkan kekacauan, ya, tetapi damai sejahtera. Ya, kalau terjemahan lain kita melihat bahwa, ya, Tuhan ingin, ya, dengan, ya, damai sejahtera. Ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya. Kalau kita senantiasa dipenuhkan Roh Kudus, maka hidup kita akan, ya, mau diatur dan teratur. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ya, biarlah bukan saja, ya, biasanya kalau orang yang bekerja, kalau ada majikannya, ya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak ada majikannya, ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Raja Daud katakan, dia tahu Tuhan ada, ya, melihatnya, ya, Tuhan ada di sekelilingnya, di depan, di belakang, kiri, kanan, Tuhan ada. Sebab itu dia mau melakukan, ya, semua yang Tuhan firmankan,
ya, karena Tuhan. Ya, kita juga mau mengerjakan keselamatan kita. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Kita tetap mengerjakan keselamatan itu, ya, dengan takut dan gentar. Ya. Kita mau tetap taat, ya, hidup teratur, melakukan, ya, semua kebenaran firman Tuhan, mengerjakan, ya, hidup di dalam kekudusan supaya kita dapat bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Coba kita melihat yang terakhir, ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Ya. Cicak ini berkaitan dengan selalu ada di mana-mana. Ya. Ya. Tempat yang buruk sekalipun, ya, di tempat yang biasa, cicak itu selalu ada, ya, di rumah kita, di rumah orang yang sederhana, yang kaya, di istana-istana, ya. Ya, kehidupannya selalu ada di mana-mana, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, Tuhan juga mau, Bapak Ibu, ya, kita mampu menunjukkan keberadaan kita, eksistensi kita, ya, di dalam berbagai kondisi dan tempat, ya, supaya kita menjadi berkat, ya, dimanapun kita berada, ya, kita bisa beradaptasi, ya, adaptasi, ya, dengan siapapun, ya, bukan membuat kita menjadi buruk, tetapi kita menjadi berkat, ya. Tuhan mau, ya, karena kita ini bernilai. Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Dia punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan, ya, supaya kita menjadi garam dan terang, supaya kita di mana-mana, kehidupan kita ada di mana-mana, kita boleh menjadi berkat. Itulah menjadi kesukaan Tuhan. Ya, ada 4 hal dari 4 binatang kecil ini yang kita pelajari, bagaimana kita menjadi kesukaan Tuhan. Ya, biarlah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kita senantiasa menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita satu-satunya. Dan biarlah kita juga mau, ya, hidup teratur dan diatur, ya, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Yang keempat, dimanapun kita berada, kita selalu, ya, di berbagai situasi kondisi, kita selalu menjadi garam dan terang, menjadi berkat, karena Tuhan punya rencana yang indah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena Engkau mau kami semua menjadi kesukaan-Mu, menyenangkan Engkau. Biarlah kami dapat belajar dari binatang yang kecil ini, tapi mereka berhikmat. Kami mau Tuhan Yesus memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami satu-satunya.
Kami mau senantiasa tetap hidup diatur dan teratur. Dan kami senantiasa mau kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan kiranya menolong kami semua, jemaat-Mu. Kepada semua yang menonton, melihat secara online, kami menjadi kesukaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memperhatikan kami. Senantiasa Tuhan akan menyatakan janji-janji-Mu kepada kami semua. Pertolongan-Mu, berkat-Mu, kemenangan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Hari-hari ini dengan situasi kondisi ini, Tuhan berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami, dari Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.